Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai lima, tetapi melupakan lima. Saya cari riwayatnya nggak ketemu, tapi bagus keterangan ini. Ya'ti zamanun ala ummati yuhibbuna khomsa wa yansawna khomsa. Akan datang suatu masa mencintai lima, tetapi melupakan lima. Satu, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Mencintai dunia, melupakan akhirat. Yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Mencintai harta, tapi lupa bahwa nanti hartanya itu dihisab. Nyambung kepada doanya Nabi Ibrahim. Yauma yakumul Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Cinta kepada harta, tidak sadar bahwa nanti itu harta itu dihisab. Yuhibbunal makhluqa wa yansawnal khaliq. Mencintai makhluk, melupakan pencipta. Coba lihat saya, tenar terkenal itu kan demi dipuji ya. Iya, otomatis demi dipuji dan sebagainya. Lupa kepada Allah, lupa kepada walillahil asmaul husna, lupa kepada famakana yuridil izzah fa innal izzata lillahi jami'ah. Kemuliaan itu semuanya di tangan Allah itu. Kan ada orang itu yang betul-betul terpuji, terkenal, memang Allah angkat. Di sini ada orang terkenal banyak yang iri. Yang iri ini jalan pintas. Jalan pintas biasanya setan itu suka menawari. Biasanya kena di situ. Kena ini yuhibbunal makhluk, cinta kepada makhluk, tetapi melupakan kepada pencipta. Maaf, perempuan ini cinta kepada mas-masan. Ya, cinta kepada pasir, ya dia lupa kepada yang, iya. Di mana Pak Ghafur itu yang penambang emas itu? Beripot ya, di mana itu? Ya itu. Lupa kepada kholik itu, lupa kepada kholik. Berarti pemiliknya marah. Ya Mas Wandi ya, Mas Bria. Pemiliknya itu marah. Kenapa? Dia lupa kepada pemilik. Wong dirinya aja lupa kok, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yuhibbunal kusura wa yansawnal kubur. Mencintai gedung tinggi menjulang, bermegah-megahan, dia lupa kepada rumah yang hakiki, RSS. Kubur. Yuhibbunal maksiyata wa yansawnat taubah. Cinta kepada maksiat, lupa kepada taubat. Ketika hal itu terjadi, maka biasanya Allah akan menguji bil gholai. Apa gholai itu? Benda-benda harga tinggi. Nggak tahu sekarang ini BBM berapa, sembako berapa, obat-obatan berapa, naik semua nggak kira-kira? Ya nggak naik apa Pak Gufur? Harga diri. Oh ngono tuh. Jadi harga diri nggak pernah naik. Diuji dengan wal wabah, penyakit. Sudah ada penyakit enggak? 2 tahun sudah cukup lah. 2 tahun sudah cukup. Ini enggak tahu ada varian-varian baru ini. Wa mautil fujaati, mati mendadak. Banyak? Mau uji coba? Bencana itu ya mati mendadak. Sakit. Wa juril sultan, pemimpin yang keji, pemimpin yang zalim. Sudah ada tanda-tandanya? Sudah ada tanda-tandanya? Minimal kiamat kecil. Bencana itu adalah tanda. Tapi tanda itu tidak bisa dilihat oleh orang yang merem. Bu Tutik kenapa ketawa? Tanda itu tidak bisa dibaca oleh orang yang merem. Ditilang sama polisi, kenapa kamu kok lewat sini? Kamu nggak lihat? Maaf Pak polisi, nggak lihat saya. Syarat rukun itu tidak bisa dilihat oleh orang yang matanya merem.
apalagi hatinya merem, tambah tidak kelihatan. Ya ayyuhal muzammil. Lihat, makanya Iqra. Ustadz, oh yang baca aja masih merem, apa pada sih kantuk Ustadz? Tambah merem. Makanya disuruh berkali-kali Iqra, Iqra. Sahabat aja disuruh 3 kali, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi, salat, kamu belum salat. Saya sudah baca Ustadz, belum. Baca lagi. Baca lagi, baca lagi. Ya Allah, semoga dipahamkan Allah. Banyak orang yang sholat tapi tidak sholat, banyak orang yang membaca Al-Quran. Ini tadi loh, di antaranya tadi, siapa Mas Rin? Sayyidina Ali tadi itu, Al-Quran hanya sekedar bacaannya, nggak sampai merinding dan bergetar, tidak sampai kepada pemahaman, tidak sampai kepada ruhnya. Islam sekedar apa tadi? Nama. Islam sekedar nama. Subhanallah, Al-Quran hanya sekedar huruf, sekedar kertas ini loh. Ya, subhanallah. Sudah nyata itu tanda-tanda itu. Sudah nyata tanda-tanda itu. Islam sekedar nama, Al-Quran sekedar tulisan. Masjid itu ya Allah. Dan ini nanti nyambung enggak? Masjid ini megah tapi sepi daripada hidayah. Nyambung kepada hadis qudsi, di antara selama masih banyak pemakmur masjid maka siksa tidak diturunkan. Persahabatan karena cinta Allah, kemudian istighfar di waktu malam hari. Ini sudah mulai terkikis ini, terkikis. Coba kita berpikir, rumah Allah dan rumah setan, makmur mana? Saya sama Musudin itu kalau Jumat, Akad ketiga itu kan di Al-Anwar Surabaya, itu berangkat sebelum subuh. Dekatnya Beratang itu ada diskotik gitu. Ya, nginden itu. Tampilan di luarnya itu seperti rumah kosong. Gak penting tampilan di luar, tapi yang penting lebih makmur mana? Coba bandingkan sekarang jam segitu ke masjid, ada penduduknya? Tidak ada. Oh iya. Coba tidak ada ini. Dan persahabatan karena cinta Allah sekarang langka. Yang banyak karena politik, karena uang, karena kedinasan, karena dunia. Yang tadi loh, mencintai dunia melupakan akhirat. Kamu loh sahabat sama itu untungnya apa? Yang dipikir adalah bisnisnya, yang dipikir adalah apa? Keuntungan duniawi. Jadi ukurannya sahabat itu, saya akan bersahabat kalau menguntungkan secara duniawi. Sekarang sangat jarang orang yang berpikir saya bersahabat dengan si fulan ini karena keuntungan akhirat. Calon mantumu apa? Teko pondok, nguisin ngono Zat. Sudah ini sudah langka ini. Istighfar di waktu malam dengan karaokean, coba makmur mana kira-kira? Coba itu, Pak Rudi, jenengan kan panitianya. Jelas ini sudah langka ini. Dan kalau masih ada pasti minoritas. Dan bisa dipastikan kadang minder. Megang tasbih minder, megang HP gaya. Itu sudah ada. Berangkat ke masjid itu sembunyi-sembunyi. Tapi berangkat rekreasi, sepanduknya 10. Kenapa? Mayoritas dan minoritas. Ya Allah, akhirnya kita itu merenung dan berpikir, kalau di tengah-tengah masyarakat itu banyak yang tertidur pulas, kemudian kita bangun dan itu sedikit, Masya Allah, memang menuju dicintai Allah itu butuh perjuangan.
butuh perjuangan, dan kita berdoa Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ajari kami membaca rahasia-rahasia di balik bencana. Akhirnya paham, kamu itu murka ya Allah. Engkau murka. Tapi bagi orang yang hatinya gelap gulita, dianggap iseng, dianggap main-main. Kemarin saya dipahamkan, ini Pak Nurikan, ya Allah, kami disadarkan bahwa manusia itu wakilnya Allah, seharusnya mampu menjaga bumi yang sudah dipasrahkan Allah kepada manusia. Tapi tidak amanah, dirusak. Mungkin seakan-akan setan itu ngono ta, wakili Gusti Allah itu. Dengan itu kalau diwakilkan kan harus amanah. Betul, ternyata dirusak. Tambang, hutan di gunung, gunungnya dipindah ke perumahan maksudnya. Dirusak itu. Dan karena banyak pengrusak, itu tidak terasa kalau dia merusak bumi. Makanya ada ayat, kenapa kamu membuat kerusakan di muka bumi ini? Dia menjawab, loh saya tidak membuat kerusakan, tapi saya membuat perbaikan. Coba ini. Yang merusak itu loh, tidak merasa kalau dirinya merusak. Enggak kok, saya membuat perbaikan. Susahnya musuh orang yang gelap gulita itu loh. Wong tingkatan Gusti Allah negur saja diabaikan, apalagi sukana negur. Apalagi kita rakyat biasa negur. Wong tingkatannya Gusti Allah. Sudah ada panduan Al-Quran dan hadis, masih diabaikan, apalagi diingatkan oleh orang kecil seperti semutnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan raja di atas raja, tapi suara semut itu didengar. Paham maksudnya? Pak Wafur mesti paham ini. Apa maksudnya simbol semut itu? Rakyat kecil. Tapi Nabi Sulaiman masih mendengar. Semoga pemimpin-pemimpin kita itu seperti Nabi Sulaiman. Setinggi-tingginya jabatan masih terdengar suara rakyat kecil. Betul. Gimana caranya untuk mendengar suara rakyat kecil? Ya sujud toh sing teman-teman sujud. Kenapa semut itu mampu mendengarkan dari jarak jauh Nabi Sulaiman bersama tentaranya berjalan? Karena semut itu bersama dengan bumi. Makanya sujud itu kalau betul-betul membumi, itu mampu mendengar getaran yang ada di bumi. Tolong jawab, pekah mana ketika bencana akan datang, pekah manusia apa binatang? Hah? Pekah binatang. Terus Gusti Allah tanya, jadi khalifah binatang apa menungso? Paham maksudnya? Karena binatang. Ya Rob, karena manusia sekarang jadi binatang, gentenan. Kalau an'am itu loh Mas Bri, ya seperti binatang kan. Orang itu kalau gila jabatan kan tidak tahu itu saudara saya dan itu apa itu? Bunuh karakternya, bunuh. Seperti hukum rimba, binatang. Dan ngeri kalau binatang itu dari manusia, itu lebih binatang daripada binatang. Jangan kok esok jawab. Mulai. Kal an'am balum atol, seperti binatang bahkan lebih. Kalau binatang menjadi binatang adatan kata Buki gitu. Kalau binatang menjadi binatang itu biasa. Tapi kalau manusia jadi binatang, jin menjadi jin biasa. Tapi kalau manusia menjadi jin luar biasa. Jadi kayaknya sudah banyak orang bosan menjadi manusia. Akhirnya menjadi kesetanan. Ya Allah.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu secara tekstual nikmat mana yang engkau dustakan. Secara kontekstual, Pak Alif, bencana mana yang engkau dustakan. Betul. Apa kurang dahsyat ya Allah. Jadi seharusnya sebagai media tubu ilallahi taubatan nasuha, sudah waktunya ini ya Allah, sudah waktunya, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Kalau tidak cukup nanti ditadangkan lagi, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Makanya kita butuh sholat itu sebagai media sayyidul istighfar. Di dalam sholat itu istighfar yang sangat dahsyat. Semoga paham. Semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.